Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya sediakan untuk 1.000 orang sih sebenarnya, tapi ternyata baru 82 orang. Bentar ya, kita nunggu sebentar. Kita materinya adalah cairan untuk hari ini. Kemudian yang ini masih ada yang suka bertanya, belum mulai suaranya. Kita kalau jadwal diusahakan tepat waktu ya. Misalnya kalau saya jam 8 ya jam 8 gitu. Oke, Karena Pak. saya juga harus ada aktivitas dan lain sebagainya. Sudah diperhitungkan terlebih dulu ya. Jadi Oke, Pak. sudah dibiasakan itu. Kita belajar manajemen waktu Siap. eh, supaya ya sama-sama belajar lah ya. Dan jangan lupa untuk mematikan eh, mic-nya supaya kita bisa belajar sama-sama dengan nyaman. Nek, rekaman nih. Ya kan, karena saya membuat fasilitas, bentar saya juga akan ngasih aja lah. Untuk ini adalah bagian pertama, tentunya ada bagian kedua yang ingin saya sampaikan pada Anda. Di bagian pertama ini mungkin dasar-dasarnya, ya, dasar-dasarnya. Dan bagian kedua kita sudah mulai ke hitung-hitungan dan lain sebagainya, ya. Saya ingin mencoba karena ada 1.000, ya, ada 1.000 ya. Saya siapkan. Boleh saya cek teman-teman yang eh, saya biarkan diberikan kepada teman-teman yang ingin saja dulu. Untuk ngecek apakah memang benar bisa 1.000 dan lain sebagainya ya. Sebentar, mohon ditunggu sabar sebentar ya. Ini kita masuk ke dasar, dasar banget. Nggak dasar-dasar banget sih. Tapi kita mengulang dulu ya, karena nanti materi-materi yang akan diberikan nanti terkait dengan dasarnya juga harus kuat. Pengalaman tahun sebelumnya, yang dasar-dasar justru malah muncul juga ya. Ini ada kompartemen cairan, cairan didistribusikan dari mulai cairan intrasel, CIS, kemudian ekstrasel, CES. Pada dewasa 60% dari berat badan adalah air atau dan elektrolit, cairan dan elektrolit. Ini kalau misalnya kita bisa pukul rata, berarti 60% dari BB. BB-nya 70 berarti berat cairannya ada 60%. 60% berarti berapa? Kali 70. Ya, kita tinggal 6 kali 7, 42 bagi 100. Jadi 42. Itu cairan. Banyak benar ya. Kemudian ini secara umumnya seperti ini, body fluid 60%, intraseluler 20 liter, di sini juga ada dengan 70 kilogram ya standarnya, ini 20%, interstisial, plasma, ini sudah jelas ya penghitungannya, rumus-rumusnya sudah jelas. Dan nanti saya berikan di grup untuk Anda, silahkan dibaca karena sebenarnya tadi malam ya, tadi malam juga ada teman-teman yang wah percuma nih kita nggak diajarin. Yang pertama untuk teman-teman gelombang 13 dan 14 itu belum ngapa-ngapain. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun belum ngapa-ngapain ya, belum ngapa-ngapain, tapi materinya sudah diberikan, min map semuanya ada sudah di sana. Jadi tidak ada kata percuma dan lain sebagainya. Adapun kuis digunakan hanya untuk melatih kecepatannya. Jadi lihat aja dulu. Kalau nggak ngerti nanti pasti jelasin. Kalau bagi yang nggak ngerti tapi gelombangnya sudah lewat, kemarin kemana aja gitu kan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini tentang total bodo cairan. Nah, apa lagi nih?
Sudah diomongin malah masih nanya. Persentase total cairan tubuh dibanding berat badan. Bayi baru lahir 70%, 6 bulan 72, 2 tahun 60, 16 60, 20 sampai 39, 60 per 50, 40 59, 55 47 ya. Kemudian selanjutnya ini elektrolit. Elektrolit juga pernah keluar di ujian tahun 2019 keluar. Na berapa itu ya, natrium, kalium dan lain sebagainya. Pernah keluar. Jadi yang saya bilang kadang-kadang tahun ini keluar, tahun besok enggak, tahun ini keluar, tahun besok enggak juga. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa pastikan tahun ini yang keluar. Makanya saya bikin yang 3 tahun 2019 sampai 2022. Ya minimal beberapa lebih banyak. Nah, kemudian komposisinya. Nah, ini komposisinya. Tadi sudah dijelaskan wanita 55%, laki 60%, solutnya cairan ada elektrolit, ada kation, anion. Ini dasar-dasar banget, benar-benar dasar. Kita kembali ke fisiologi, tapi target kita bukan di sana. Kemudian fungsi cairan tubuh ini juga sama, mengeluarkan buangan, mengangkut, membantu pelarut elektrolit, membantu penilaian suhu tubuh, membantu pencernaan, mempermudah eliminasi, mengangkut zat seperti hormon. Kemudian ini intake rata-rata harian dalam air, intake range itu dari rentangnya ya. Air minum sekian 1400 sampai 1800, air dalam makanan 700 sampai 1000, air hasil oksidasi 300 sampai 400, jadi totalnya 2400 sampai 3200. Output ini kemudian feses, kulit, paru-paru totalnya sama ya, seimbang harusnya. Kemudian natrium intake-nya ini. Si Bu Eti ngapain? Natrium, kalium, magnesium, ini bisa Anda cek nanti, dilihat. Kemudian yang sering keluar itu adalah IWL. Cara ngitungnya, ini dewasa kita menggunakan 15 cc kali kilogram berat badan, anak 30 dikurangi usia dalam tahun, cc kali BB per hari. Ya, itu rumusnya. Rumusnya untuk IWL, anak dan dewasa. Kemudian jika ada kenaikan suhu, maka itu ditambah ya. Kenaikan suhu EWL-nya adalah 200 ya, 200 kali suhu badan kurangi sekian kali ya. Ini mulai nggak sadar. Mulai nggak sadar. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan elektrolit itu ada usia, jenis kelamin, sel lemak, stres, sakit, temperatur lingkungan, diet. Kemudian yang lainnya proses pergerakan cairan ada difusi, kemudian faktor yang mempengaruhinya suhu, peningkatan partikel. Kemudian selain difusi ada juga yang meningkatkan difusi ini ya. Kemudian transport aktif ya, bergerak karena dari tekanan tinggi dan rendah ke tekanan tinggi itu aktif ya, diperlukan energi ya. Natrium, kalium, hidrogen, glukosa itu aktif. Yang aktif ini untuk mempertahankan Cs dan Cis. Kemudian filtrasi itu penyaringan. Istilah-istilah mungkin nanti Anda bisa baca karena nanti saya berikan ini dasar-dasarnya saja. Osmosis juga sama, bergerak larut ini. Nanti saya berikan juga materinya. Membran yang mempengaruhi gerakan air dan cap larut adalah ya ini
kemudian juga transport, konsentrasi cairan, ada osmolitas yang isotonik, hipertonik, hipotonik, ini juga hanya dasar-dasarnya. Ini kalau osmolalitas naik, maka ada rasa dahaga, aldosteron keluar, progesteron juga keluar. Dan glukokortikoid, ini hormon yang terlibat. Keseimbangan cairan, itu ada ginjal, hormona, saraf, kemudian cara pengolahan cairan, ginjal, kulit, paru, gastrointestinal. Pengaturan elektrolit, natrium terbanyak di intrasel, kemudian diatur intik garam, aldosteron, normal, sekian. Ini patokannya saya tekankan, harus ingatlah minimal, natrium itu 100-an, 135 sampai sekian. Karena biasanya keluar juga ya. Kalium 3,5 sampai 5,5 ml ekuivalen. Kemudian kalsium ini nanti ada yang ada di depan tadi ya, sudah ada ya. Kalium belum masuk ya. Fluorida juga ada ya, karbonat, fosfat ya. Dan masalah yang sering terjadi hipovolemia, kemudian penyebabnya penurunan masukan, kehilangan cairan, perdarahan, kemudian tanda klinisnya pusing, kelemahan, sinkop, anoreksia, mual, muntah, haus, kekacauan mental, konstipasi, oliguria, tekanan darah meningkat, suhu meningkat, turgor menurun, lidah kering, muka sambul kering, dan mata cekung. Pengajian fisiknya, ini pengetahuan tekanan darah. Ini nih yang paling Anda bisa digunakan untuk Anda dalam memperkirakan bagaimana penuh indikatornya. Di sini 21% itu ringan. Ini dari berat badan ya, ini akut ya. Kemudian 5-10% itu sedang, lebih dari 10% sampai 15 berat. Kalau lebih dari 15 sampai 20 itu sudah fatal. Ini dasarnya ini. Kemudian perubahan pola pada hipovolemia, ini juga keletihan sedang, nanti dibaca saja. Berat, ini ya. Ini saya tidak terlalu ini karena ini adalah tinggal Anda baca saja. Dasar-dasar sudah saya buatkan untuk Anda sehingga Anda memilih kesempatan untuk mendapatkan tambahan ya. Ini kalau saya jelasin satu-satu ini nggak akan selesai. Orang lain, pokoknya ini materinya sudah saya kumpulin, baca. Nah, itu ya. Hipovolemia, tanda gejala klinis. Nah, semua sudah disiapkan. Jadi siapa yang tadi perlu? Fisiknya ada piting udim nih. Piting udim juga selalu keluar. Piting udim ini biasa keluar juga. Nah, piting udim. Ini yang kira-kira keluar saya biasanya lama ya. Oh ini keluar, berarti pernah keluar, makanya saya lama diam. Tapi kalau yang nggak keluar, dilewat saja sama saya. Karena kalau konsep-konsep dasar, ya Anda tinggal bisa bacalah. Kemudian tindakan pembatasan natrium, diuretik, dialisis, hemofiltrasi. Kemudian tanggung jawab keperawatannya, memantau haluan urin, mempertahankan pembatasan cairan, mempertahankan masukan haluan, memantau tanda gagal jantung kongestif, udem pulmonal. Riwayat, faktor risiko. Nah ini kelebihan pemberian cairan itu bisa menyebabkan udim ya pada pasien udim. Pedoman penyuluhan, nah ini juga diberikan harus ada penyuluhan dan ini merupakan terakhir kalau tidak salah ini. Saya pusing juga. Benar terakhir. Nanti materinya saya kirim ya. Ini yang pertama. Ini kita banyak, jangan salah loh. Kita banyak benar ini materi hari ini. Mana lagi? Mana lagi? Nah ini yang kedua. Kalau Anda perhatikan banyak benar hari ini yang akan kita
bahas. Apa ini? Ini mau kemana ini? Ini saya nggak ngerti ini apa nih. Pertanyaannya PPT nanti kirim Pak. Insya Allah saya kirim ya. Udah saya jawab nanti saya dikirim. Kemudian Pak bisa dikasih materi cara penentuan diagnosa komunikasi keluarga. Kan tadi malam sudah. Anda Bu Isra dari gelombang mana Bu? Dari gelombang mana? Bu Isra dari gelombang mana? Gelombang 10. Kalau yang gelombang tadi malam kita sudah bahas untuk komunitas di keluarga, untuk prioritas juga sudah, kemudian apa tadi malam itu tentang bobot keluarga, pembobotan, sifat masalah dan lain sebagainya sudah tadi malam sebenarnya. Oke, kita masuk ke gelombang yang gelombang. Kepada saran yang kedua. Kepada yang kedua. Ini mana? Oh, ini yang dua sudah ya. Oke deh. Ini keseimbangan cairan. Ini saya ngambil dari Dr. Wiono Santoso, bagian anestesi. Ya. Ini sama, standarnya juga sama ya. Nanti Anda tinggal cek ya, cek aja. Ini kehilangan, cuman yang ingin saya tunjukkan ke Anda adalah yang ini. Ini kehilangan cairan, tolong diperhatikan kalau yang ini, saya akan lama di sini. Estimated blood volume, jadi kalau ada anak berarti berat berdasarkan berat badan, ini berapa komposisi darahnya. Nah, ini kita bisa menggunakan. Anaknya misalnya 3 kilo, berarti 90 ml kali 3, berarti 27 ml. 270. Pediatrik sekian dan sekian. Ini kehilangan darah. Kalau kurang dari 10% EBP, ini kristaloid. Lebih besar 10-15 koloid. Kalau lebih besar dari 20% darah. Ini patokan-patokan yang ini yang perlu Anda catat ya, yang perlu Anda catat. Tandain aja, oh ini yang sama saya di address, oh ini yang harus Anda kuasai. Catat aja nanti supaya Anda nanti pada saat saya berikan materinya nanti Anda bisa lihat ya. Kemudian untuk maintenance dewasa 30 kali 35 mm kilogram berat badan. Setiap kenaikan cc meningkat 10 sampai 15%. Makanya nanti saya buatkan contoh soal. Contoh soal supaya langsung dengan soal di sini. Nih. Laki-laki kelihatan nggak tulisannya? Kayaknya ini pakai putih ya. Harusnya pakai putih deh. Nggak kelihatan, Pak. Kalau pakai putih kelihatan ya? Ya. Laki 40 tahun, kemudian dengan berat badan dengan BB 70 kg. Ya. Pertanyaannya satu. Oh, suhu naik 2 derajat Celcius. Derajat Celcius. Nah, pertanyaannya satu. Dalam keadaan normal, berapa cairan maintenance yang diperlukan? Kedua, berapa cairan dengan suhu meningkat 2 derajat? Silakan dihitung ya, teman-teman. Ini kita mulai ke soal. Kemarin sudah pusing, ada orang yang pusing katanya. Silakan teman-teman. Silakan. Ini laki-laki 40 tahun, berarti kita ngambilnya kalau misalnya nomor 1 berarti ngambilnya langsung. 30, katakanlah ambil 30.
30 kali, ya biasanya ini kan per jam, per 24 jam. Nah, per 24 jam. Lihat, ingat juga satuannya teman-teman. Di sini satuannya per 24 jam. Berarti kalau kita ngambil yang ini, 30, berarti 30 kali 70 sama dengan 2100 gitu kan. Itu 2100 itu minimal ya, karena 30, belum yang 35 kali 70. Ini per 24. Kemudian berarti kan ini nomor 1 sudah ya. Kemudian kalau kenaikan berarti kan 210 kali katakanlah 10%. 10% artinya 210 ya, 210. Berarti kan jadi 2310. Nah, gitu ya. Ini ada kenaikannya. Jadi kita dikalikan dengan norma. Kok nggak kelihatan ya? Jadi gitu teman-teman. Ya, cara mengerjakannya. Kemudian ini juga ada, ini menggunakan rumus lain. Ini hitungannya per jam. Hitungannya per jam nih. Nah apa coret? Ada per jam, ada per 24 jam. Anda misalnya sekarang anak ya. Anak bebeknya 23. Berapa kg? Berapa kebutuhan cairan per jam? Ayo. Anda pakai ini. 23 sama dengan 10 tambah 10 tambah 3 kan gitu. 10 pertama ini kali 4. 10 kedua kali 2. 10 ketiga atau sisanya ini kali 1. Kali 1. Jadi kalau kita total ini 10 berarti 40. 40 tambah 10, 2 berarti 20 tambah sisanya 3. Jadi sama dengan 63 mili per jam. Ingat satuannya jam. Karena akan beda dengan pemberian cairan dengan menggunakan holiday segar, itu beda ya. Holiday segar itu beda nanti. Hasilnya pasti beda karena holiday segar itu 24 jam. Kalau ini satuannya jam. Ya, 1 jam. Itu mudah-mudahan terjawab yang tadi malam. Sebenarnya semuanya sudah saya tulis sebenarnya, cuma masalahnya Anda mau nggak baca. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini juga holiday segar mengacu kepada Om Holiday Segar. Ini merah kalau di sini. Ini ada Holiday Segar formula. Nah, ini sama saja. Ini 100 kali, kalau 0 sampai 10 kg ini kali 100. Kalau 10 sampai 20, 1000 tambah 50. Ya, kemudian sisanya 20. 1500 dari sekian. Paham nggak Anda? Si Olede bikin pusing. Ya sama aja sih sebenarnya. Coba Pusing. perhatikan. Nggak ngerti. Nggak paham, Pak. Sama aja sih sebenarnya. Kalau holiday segar ini per 24 jam ya, per 24 jam. Ini holiday segar per 24 jam. Nah, ini holiday segar begini. 10 kg pertama kali 100. 10 kg kedua kali 50. 10 kg ketiga dan selanjutnya ya kali 20. Kan sama ya, sama aja. Coba kalau anak tadi berapa? Kalau anaknya 23. 23 atau 28 lah ya. 28. 28 anaknya. Berarti 28 itu adalah 10 tambah 10 tambah 8 kan gitu. Berarti 10 pertama 10 kali 10 kali 100 kan, yang ini kali 100 sama dengan 1000. Benar? Kemudian 10 yang kedua 10 kali 50.
sama dengan 500. Itu ada 8 tuh. 8 kali ini masing-masing 20. Kali 20. Makanya adalah di sini 160. Perhatikan di sini yang membuat si ini terlihat rumit kan hanya sebentar gini. Misalnya 20, katakanlah 15. Ini kan 23. 23 perhatikan di sini. Kalau langsung lebih dari 20, maka rumusnya itu 1500 ditambah 20. Misalkan tadi 8, berarti 20 kali 8 berarti 160. Kan sama dengan hitungan sini. Dari mana 1500? 1500 perhatikan. Ini 10 pertama 1000. 10 kedua 500 kan? Jumlahkan 1500. Makanya langsung aja nggak usah dihitung. Langsung 1500 tambah sisanya kali 20. Kan sama saja kan? Sama saja. Kemudian kalau misalnya pasiennya menggunakan rumus ini, pasiennya adalah 16 kilo. 16 kilo kan pasti 10 itu, yang 10 itu pasti sudah pasti 1000. Yang 10 pertama itu pasti 1000. Jadi 1000 tambah 50. 50 sisanya kali 6. Berarti 50 kali 6. Jadi 1300. 300. Kan seperti itu. Sama saja kan? Sebenarnya di sini diginiin dengan yang pakai rumus Lasegar, formula Holder-Lasegar juga sama saja. Tidak ada perbedaan. Iya, benar, benar, benar yang tadi kalau ini si Lasegar. Ya, begitu ya. Kalau ini perkan lihat-lihat. Duh, jangan dicoret-coret. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini water milliliter per day. Jadi per hari. Kalau yang tadi sebelumnya, mana yang sebelumnya? Ini per jam. Ya, per jam. Ini per day. Beda ya? Beda. Oh, kenaikan suhu diulang. Baiklah, baiklah. Baiklah. Yang tadi suhu gimana? Nah, ini ya. Oke, misal. Soal ini. BB pasien 80. Suhu naik 3, latihan ya, 3 Celcius. Berapa kebutuhan cairan per 24 jam? Tanya, kerjain. Untuk kenaikan 1 derajat, bukan 1%. Kenaikan suhu 1 derajat meningkat 10-15%. Katakanlah pakai 10, supaya gampang. Jadi kalau misalnya normanya adalah sampai berapa norma itu? Suhu katakanlah 38, misalnya masih dianggap norma. Berarti suhunya naik menjadi 40, berarti kan naiknya 2. Nah, tinggal kali 2 kali 10% dari ini gitu. Jadi kalau 2 berarti naiknya 20% gitu kan. Ini kan naiknya 3 Celcius. Naiknya berarti 3 kali 10, 30% naiknya. Gitu. Jadi gimana? Ayo kerjain. Satu-satu. Satu, ini banyak nih. Ini dulu. Nah, ini kita soalnya itu. Kita kerjakan. Oh, foto.
Saya malah sibuk dengan mematikan mic. Oke, kita lihat. BB-nya 80 kali, lihat di sini 30. Yang kita ngambil yang 30 dulu ya, 30. Nanti Anda cari yang 35. Berarti kan ini di sini adalah 30 kali 80 berarti 240. Nggak kelihatan. 2.400 ya, 2.400. 80 kali 30. Nah, 2.400. Sekarang naiknya itu 3 kali ya 10, kan kita ambilnya 10 ya dulu ya, 10 kali 240 dibagi 100 kan gitu ya. Ini habis berarti tinggal 24 kali 3, 24 kali 3, 21672, 720 tambah 2.400. Jadi totalnya adalah 2, ini 1, bentar, 1, ini 33120 ya, gitu ya. 3120. Jadi totalnya 3120 untuk soal yang ini per 24 jam karena ada kenaikan. Oke, mana. Sudah ya? Paham teman-teman ini bagian siapa nih? Paham ya untuk yang ini. Kemudian mana? Tadi katakanlah 3.000. Oke. 3.120 ya. Ini total cairan per 24 jam. Kan satuannya per 24 jam. Nah, sekarang berapa tetes per menit dengan berapa tetes ya? Tetes. Kalau menggunakan makro, silakan hitung. Berapa tetes per menit kalau kita menggunakan makro? Ya, benar. Bu Endang, Endang. Ya, ini banyak yang gerem. Yuk, ayo, berapa tuh? Berapa tetes per menit? Ingat, rumusnya gimana? Rumus makro. Anda bebas mau pakai rumus yang mana? Pakai rumus punya saya juga bisa. Berarti 3120 dibagi 500 ya. Kali 7 kali 24 dibagi 24. Berarti ini berapa? Dibagi 500, 3, 12 kali 3,24, 3,24, 6,24 kali 7, berapa? 4, berapa ini? 42, 43,777. 8. Hah? 43,68. 68 ya gitu ya. Nah, gitu. Dibulatin menjadi 44 ya. Nah, dibulatin 44. Begitu cara ngitungnya. Anda mau bebas pakai rumus apa? Dari mana rumusnya? Baca mind map, baca materi kunci. Mind map juga baca. Ya, baca. Seperti itu ya. Oh, sudah ada ya pada pintar. Itu. Alhamdulillah. Itu ya. Segitu ada nggak aneh kan? Kemudian sekarang anak nih yang kilogram sekarang ditanyanya gini, saya tanyanya seperti ini soalnya. Ini soalnya anak usia 4 tahun, BB-nya 22 katakanlah kg.
Kemudian pertanyaannya 1. Berapa cairan main tenan dalam 24 jam? Dalam 24 jam. Kemudian, oh ya ini ada jam ya. 12 jam. 12 jam. Kemudian 3 tetesan infus 24 jam. Silakan kerjain. Silakan dikerjain. Anda boleh pakai rumus mana saja. Kadang-kadang lah segar juga, holiday segar juga kan tidak sama dengan rumus ini. Kadang-kadang kalau kita bikin 24 jam. Jadi kalau misalnya dimintanya 24 jam, pakai holiday segar. Kalau mintanya jam-jaman, bisa dibagi ini, bagi 2, bisa aja. Anda bebas sih menggunakan yang mana. Tapi coba gunakan yang ini dulu. Gunakan yang itu dulu, coba. Silakan. Oke, saya lihat ya. Nah, saya barusan harus membalas banyak banget pesan-pesan keluarga. Oke, kita hitung. Beda-beda. Ya, anak mikro lah. Anak pakai mikro lah, jangan pakai makro. Oke, oh, malah ke sini. Mana harusnya? Di sini. Oke, nih. Ini yang satu dulu ya, yang satu itu BB-nya 4 tahun, BB itu 2 atas ya. BB 22 Anda bisa menggunakan rumus yang ini dulu, berarti 10 kali 4. Kemudian 10 kali 2. Kemudian 2 kali 1. Nah, kita tinggal hitung 1, 2 di sini 20, di sini 40. Berarti totalnya menjadi 62 mililiter per jam. Ya, 62 mililiter per jam. Coba kali 24 karena ini minta 24. Kali 24 berarti dalam 24 berarti kita hitung, kita samakan dengan dengan segar holiday segar, nanti kita samakan 62 kali 24 sama dengan 1488 mililiter. Ini berdasarkan rumus ini ya. Rumus ini. Kalau kita menggunakan rumus segar holiday, berarti kan ini sudah jelas. 22 1.500, 22 tambah 40. Tanya tambah berapa? 20 dari tambah 40. Ini holiday segar. Jadi 1.540 itu mililiter. Beda ya, beda. Iya. Ya, beda. Katakanlah kita ambil kan ini rentangnya 1488 sampai dengan segar itu 1540. Ambillah rata-rata jadi 1.500 lah ya. Rata-rata 1.500. Jadi kalau misalnya tergantung Anda nanti mau ditanyanya mau yang mana. Kalau ditanya 24 jam langsung aja pakai yang holiday segar ya. Tapi kalau misalnya tanya jam-jaman, Anda pakai rumus yang ini. Ya, tergantung nanti ditanyakan. Katakanlah kita sekarang punya 1.500 lah ya, karena di tengah-tengah saja. Kemudian yang 12 jam, kita tinggal tadi, ini kalau mau rumus yang ini, mau pakai holiday segar, Anda tinggal bagi 2. Kalau pakai rumus ini, kita tinggal kali 12. Terserah Anda mau pakai rumus yang mana. Ya, tapi kalau secara umum, biasanya paling banyak itu menggunakan rumus holiday segar. Paling banyak orang di klinik menggunakan rumus itu. Ya, di klinik atau di ujian pun banyak holiday segar.
Nah, sekarang kita tinggal tetesan IPUS per 24 jam. 1.500, berarti kita pakai mikro. Berarti kalau mikro 1.500 bagi 500 kali 21 kali 1. 24 jam kan? Kemudian 3 kali 21 sama dengan 663. Nah, ada yang masih pusing dari mana 21 dari mana? Nih. Nah, yang pusing silahkan baca materi kunci. dan min map baca. Min map dan baca. Sampai di sini ada paham? Ya rumus 21 ya ini. Oke, silakan Mas Edi. Mas Edi masih pusing. Siapa Mas Edi mau nanya apa? Boleh. Open mic, boleh. Siap, Coach. Oke, silakan. Di min map ada yang ini, Coach. Yang kilogram ketiga, 10 kilogram ketiga, itu ada yang dikali 25, Kali ada yang 20. Dikali 20 ya. Yang apa kita ngacu itu salah ketik itu. Yang 25 coret ya. Siap-siap. Oke. Terima kasih, Coach. Clear ya. Ada lagi pertanyaan? Oh, 40 dari mana tadi katanya? Oke. Dari 40 dari mana ya? Oke, pertanyaannya dari Bu Dwi. 40 1.500 tambah 40 dari mana katanya? Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Clear. Ini kita ini harusnya di sini. Nah, Ibu dari sini, Bu. 40 dari mana? Nah, ini. Ini pertanyaan tadi mana? Oh, kemana? 40 dari mana? Tambah 40. Oh iya, iya Bu. Ibu dari sini, Bu. Mana sih? Ya Allah. Nah, saya cek. Ini Bu, rumusnya, Bu. Ini rumusnya. Jadi kalau misalnya, kalau mau cepat, ini kan mau cepat nih. Anda kan mau cepat, selalu mau cepat. Makanya saya diberikan yang cepat juga. Yang cepat tapi ternyata bikin pusing. Ya, dari mana ini? Gini, tadi kan 22 ya, 22 kg. Sudah pasti kalau 20 itu pasti itu 1.500. Itu sudah pasti kalau menurut Holiday Segar. Sudah pasti. Dari mana? 20 itu 10 kali 100, 1.000. 1.000 kan? 1.000 tuh. Kemudian tambah 10 kali 50. Itu berarti 500. Jadi kalau Anda dapat 22, berarti kan itu sudah jelas 1.500. Jadi nggak usah dihitung, sudah jelas aja 1.500. Sisanya 2. Berarti 2 kali, ini 20. 20, makanya sama dengan 40. Jadi totalnya menjadi tambah ini 1.540. Begitu. Ya, saya kasih contoh lagi. Kalau 26 berarti 6 kali 2 itu 1.120 tambah 1.500 kan udah jelas 20-nya. Jadi sama dengan 1620 gitu. Itu lebih cepat ya. Kalau misalnya 18 kg sudah pasti yang 18 itu sudah pasti yang 10 itu mesti 100. Kenapa? Karena ini 1.000. Jadi kita tinggal nyari 8 kali 5 10 sama dengan 400. Jadi yang 18 kilo berarti 1.400. Itu saja.
Ini adalah penghitungan rumus supaya cepat dalam menghitung, gitu aja. Rumus awalnya tetap aja 10 kilo pertama kali 100, 10 kilo kedua kali 50, 10 kilo selanjutnya atau sisanya kali 20. Nah, kan 10 udah pasti, kalau 15 kan udah pasti, ini 1000. Ini kali ini ada 500. Jadi kalau 20, ini kan 20 nih, berarti sudah 200 itu 20 itu 1500. Ini supaya gampang saja menghitung. Jadi Anda tidak usah dari awal. Sudah kalau misalnya contoh berat badannya 31 kilo. Berapa? 31 kilo udah jelas, 20 itu sudah 1500. 20. Berarti sisanya ada 11. 11 kali 20. Berarti 11 kali 20 adalah 220. Berarti tambah ini menjadi totalnya menjadi 1720. Begitu. Begitu ibu-ibu. 220 ya. Benar, 220. Begitu. Paham sampai sini? Paham? Soal satu lagi, Pak. Pak, izin tanya. Oke, monggo, monggo. Pak, tadi kan dijelaskan yang rumus per 24, yang 12 jam, yang 10 kali 40, itu kan hasilnya totalnya cairannya 62. Itu berarti kalau 12 jam dikali 12 ya, Pak? Benar. Kalau kita mau nyarinya jam-jaman. Tergantung nih, saya sudah mengulang, sudah mengatakan bahwa paling banyak itu kita menggunakan holiday segar ini, paling banyak rumus yang digunakan ini. Jadi rata-rata di ujian itu menggunakan rumus yang ini. Kalau yang ini, yang tadi, yang jam-jaman itu jarang bisa digunakan. Tapi kalau ada permintaan jam-jam, misalkan 2 jam, ini kan sudah ada. Ya, Anda sudah tahu ada pakai rumus jam. Anda pun sudah tahu bahwa kalau jam dan itu berbeda hasilnya. Jadi tergantung permintaannya apa nanti. Tapi kan saya sudah membekali dengan 2 rumus. Ya, paham Bu maksudnya Bu? Supaya Anda kok gini. Nah, sekarang kalau saya sudah kasih dua-duanya, Anda tinggal tinggal menggunakannya. Apa tadi di sini? Oh, tanya soal di kuis belum paham maksud cairan. Nanti satu-satu, nanti kita masih panjang. Oh, ini apa nih? HB. Nanti itu HB belum. Nanti ada hitung-hitungannya. Ini masih di sini dulu. Pengganti tahun sebelum transfusi itu biasanya 3 kali kehilangan darah. Misalnya kehilangan darahnya 1000, berarti kali 3 dulu. Itu kristaloid. Biasanya gitu. Ini saya di sini dulu nih, ngerti nggak? Di sini dulu. Kan ini bagian 1 loh. Bagian 1 kita kan ada bagian 2. Bagian 2, bagian 3 nanti. yang masih banyak yang harus Anda pahami. Jangan dulu senang-senang. Ganti ya. Ya, sama santai aja dulu. Tahun kemarin berapa cairan keluar tahun kemarin? Ayo, berapa? Ada yang ini? Tahu? Tahun kemarin keluar berapa cairan di ujian? Banyak. Waduh, Masya Allah. Kalau kenaikan suhu sama coach maksudnya 1 derajat? Iya. Ya kenaikannya tinggal kali aja. Kenaikannya 1 derajat berarti naik kebutuhan cairan nambah 10% sampai 15% gitu aja. Dwi banyak katanya. Dan banyaknya, ya silakan. Jadi ini mohon soal lagi untuk cairan dengan kenaikan suhu. Saya keluarnya termasuk cairan isotonik apa? Oh ada, sudah saya jelasin tadi ya. Isotonik apa? Ini sudah saya buatkan. Pilihannya ini tadi ini mana? Nah, ini meningkat. IWL tadi sudah. Kristaloid, nih, kristaloid. Koloid, cairan hipotonik.
isotonik tuh, Re, NaCl. Sudah nih ada, tinggal maintenance. Nah, ini substitusi khusus hipertonis. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Ini Henderson-Balch gitu ya. Sudah ada, tinggal Anda. Ini sudah ada ya, Bu, tadi. Kita belum ke sana masalahnya. Belum ke sana, kita belum nyampe. Baru masuk sini doang. Belum. Tolong. Ya, Putri ya, ada ya, Putri. Kekhawatiran Ibu ada. Tenang, Bu, Belanda masih jauh, Bu. Saya nanya dulu. Oh, tadi siapa yang mau dikasih contoh? Saya maaf, benar tadi. Ada yang minta soal lagi ya. Saya ingin Anda selesai dulu. Oke. Saya ingin Anda satu-satu pahami dulu, baru kemudian kita cari yang lain ya. Jadi supaya nggak ini, mana tadi soalnya? Oh, nggak ada ya di sini. Oke. Oke, di sini soalnya. Saya ketikin soalnya. BB-nya atau gini. Kita variasi dengan soal tadi maintenance ya 30 sampai 35 ya. Nah, ini. Yang ini kan. BB-nya adalah misal 60. Ayo, apa jadi gitu? 60 kg. Kenaikan suhu tubuh 1,5 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa kebutuhan cairan dalam 24 jam? Silakan. Maintenance. Ini banyak sekali rumus ya. Silakan teman-teman. Wih, sudah langsung 180. Belum, itu kebutuhan norma, itu 180 itu, 1.800 itu norma. Kali 10%-nya, tambah 10%-nya. Kan setiap kenaikan 10% meningkat 10, setiap kenaikan 1 derajat meningkat 10. Berarti karena ini adalah kenaikannya adalah 1,5 derajat, maka tadi yang 1.500 kali kenaikannya berapa? Kali kenaikannya adalah 1,5. Saya hapus dulu ya. Mana penghapus? Ya. Saya ulangi pakai putih supaya paham. Nih, kita kan tadi 60 nih. 60 kali, kalau kita pakai 30, berarti kali 30. Maka hasilnya adalah 1.800. Ini kebutuhan mililiter per 24 jam. Ini kalau keadaan normal, pasiennya normal. Tapi kalau misalnya kondisi pasiennya naik suhunya 1,5 dari normal, misal ya, 1,5 berarti perhitungannya jumlah cairan normal ditambah suhu kenaikan, suhu naik, suhu dikali suhunya naikin berapa, dikali 10% sampai 15%, terus dikali normal.
norma, cairan norma. Jadi jumlah cairannya adalah 1.800 ditambah ini berapa nih kenaikan suhunya? 1,5 kali 10 kali norma tadi. Jadi sama dengan 100.800 tambah ini kali ini berarti 15 kali 1.800. Nah, kita tinggal hitung. Ya. 1.800 kan 15% ya. 10, nah persennya kelewat nih 10. Dibagi 100. Di sini ada persennya, lupa. Dibagi 100. Berarti 1.800 kali ini habis jadi 15 kali 18. Sama dengan berapa nih? Dengan berapa? Ada persennya, jangan lupa. Tadi saya lupa. 15 kali 18 sama dengan 2.400. 2.700. 270 tambah 1.800. Ini ada 270. Berarti sama dengan totalnya sama dengan 2070. Begitu. 2070. Ya, 2070. Nah, 27070. Nah, malah 270 ini ya. Benar ya. Sekarang pertanyaannya kemudian. Di sini. Berapa tetes per menit? Tetes per menit. Ini katakanlah dibulatin menjadi 20.000 aja lah ya. 2.000. Berapa tetes per menitnya? Dewasa loh ya. Berarti 4 kali 7 berapa? 28 tetes per menit. Gitu. Kalau mau 2070 juga boleh dibagi 500. 500 kali 7. Kenapa kali 7? Karena kan 24 dibagi 24 kan 1. Ngapain juga dikali. Ya kan? Begitu, teman-teman. Kalau Kalau di ujian gimana kalau di ujian? Kalau pusing begini. Di sini kan tadi di ujian tuh gini. Di sini kan ini tadi nih 2.770. Ambil aja yang 2.000, dulu. 2.000 aja 28. Berarti yang lebih dari 28 cari mana jawabannya. Gitu aja, yang lebih dari 28. Kalau pusing kan dikasih 70 pusing, ya cari aja yang dekat dengan 28. Ya, tapi yang lebih dari 28. Karena kan kalau kita dekatnya kan 2.000 tuh. 2.000 tuh 28. Berarti yang 70 tinggal 70 bagi 500, 70 bagi 500 kan 0,7 bagi 5 berapa? 7 bagi 5. 1. Jadi 0,28,1 ya tetap aja. Gitu kan. Cari yang lebih dekat. Betul. Bisa seperti itu. Ya bisa. Yang penting kan ini aja. Yang penting Anda pakai yang mana. Kan ini kan dalam rentang nih, rentangnya sekian, 10 sampai 15. Kita tinggal 10 kali 15 ya. Bisa aja. Pakai yang mana? Kan tadi saya hanya pakai yang mudah aja. Yang pakai mudah. Yang mudah kan 10, yang mudah. Yang lainnya silakan hitung oleh Anda sendiri.